Penyendiri pergi ke toko catur, mengeluarkan yen Jepang, menaruhnya di papan, dan berkata dia ingin bertaruh besar. Pamannya tertawa, bocah cilik yang bisa bermain catur, tapi dengan sangat cepat dia kalah. Paman harus membayar, jadi carilah pembantu untuk datang. Hasilnya selalu hilang, kepada orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Mereka dikalahkan di tangan anak nakal. Anak laki-laki itu menang terus-menerus. Poin asli sekarang sudah bertumpuk. Saat ini, di pojok toko catur, ada seorang pria baik. Dia dikenal sebagai pemain tunggal. Namun dia tidak bermain catur dengan loner, melainkan mengundangnya makan malam. Sambil makan, dia menunjukkan kesalahanmu. Dia ingin mengajari anak itu bermain Go. Penyendiri dengan tegas setuju. Pasalnya seminggu yang lalu ia bertemu lawannya, lawan hanya menggunakan 10 jurus untuk mengalahkannya. Kakak perempuannya pergi mencari pria itu dengan harapan dia bisa menerimanya sebagai murid. Tapi dia memperkosanya lagi, setelah kembali ke rumah dia gantung diri. Penyendiri bersumpah bahwa dia harus membalaskan dendam adiknya. Dia pergi ke kuil di gunung, lalu mencukur rambutnya dan mulai berlatih. Yang pertama adalah mengingat posisi bendera. 3 detik 1 halaman. 1, 2,3, 4,5. Dia hanya dapat mengingat beberapa gerakan. Yang kedua adalah catur cepat. Otak juga harus menganalisis perubahan papan catur dalam 10 gerakan. Setiap kali dia menyelesaikan permainan, dia akan memuat sebuah batu. Semakin banyak bebatuan di tanah, penyendiri juga menjadi semakin berbahaya. Sekarang dia lebih baik dari tuannya. Semua gerakan dia hafal. Tapi itu tidak cukup. Untuk menjadi pemain catur yang hebat, seseorang harus belajar bermain catur dengan mata tertutup. Tuan mengunci loner di sebuah ruangan kayu. Tidak bisa melihat papan catur, dia bermain dengan master di luar, kesulitannya meningkat. Tertinggi 99,99%. Penyendiri kalah di game pertama. Kemudian game kedua dan game ketiga, dari pagi hingga malam, loner tidak memenangkan satu game pun. Dia memegangi kepalanya dan menangis, bahkan hampir putus asa. Gambaran bunuh diri adiknya terlintas di benaknya. Sekarang dia menjadi gila, dia menggedor pintu. Keesokan harinya, Tuan datang ke depan ruangan itu. Saya pikir loner sudah menyerah tetapi sekarang. Di bawah pojok kiri, 10-13, 7-10, 9-13, 7-10, 5-9, 13-16, 17-20. Pemain tunggal. Pada akhirnya, penyendiri menang. Dia berlari keluar ruangan, di dinding. Tapi sang master melatihmu hanya untuk membantumu berbuat curang. Ada kamera di tangan palsunya, yang akan dilihat oleh loner di tempat lain dan kemudian diperintahkan. Di bawah kerja sama sang master, dia menang besar. Namun telah terjadi perubahan. Suatu hari ketika master sedang bermain catur dengan Tong, orang ini menemukan rahasia mereka. Dia mengirim bawahannya untuk memburu keduanya. Guru mengorbankan dirinya untuk melindungi loner. Pada akhirnya dia meninggal dengan mengenaskan. Dan loner merangkak ke gang dan lolos dari bencana. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika ingin balas dendam, jangan sekadar belajar bermain catur, tetapi juga belajar seni bela diri. Dia mulai berlatih dengan panik. Ia gantung diri di tiang, setiap kali dia melakukan 2 gerakan, dia akan melakukan push up. Kerja yang sangat keras. Setelah 10 tahun mencoba, anak laki-laki itu telah menjadi pemain catur dengan otot yang kuat. Sekarang dia harus membalas dendam. Musuh pertama adalah Prari. Tahun itu tuannya dibunuh olehnya. Penyendiri memberi pukulan pada lawannya. Kemudian mencabut pisau di tangannya, menempelkan wajahnya ke dinding dan menggerakkannya berulang kali. Prari dirobohkan lagi. Melihat situasinya tidak bagus, dia lari. Penyendiri tidak mengejarnya karena dia tahu pria itu akan menuntun seseorang untuk menemukannya. Maka kamu akan membunuh mereka semua. Keesokan harinya Prari membawa sekelompok orang untuk mencarinya. Penyendiri membungkus bendera itu dengan mantelnya, menjadikannya sarung tinju. Mereka menyerbu satu sama lain, tapi sebelum mereka bisa menerima beberapa pukulan, mereka semua dikalahkan oleh loner. Pada saat ini seorang pria gemuk bergegas, dia mendorong loner ke dinding, lalu mengangkatnya ke langit-langit. Tapi loner semuanya membantu. Selanjutnya, dia meninju kepala lawannya, lalu membuat si gendut ambruk di tempat. Sekarang hanya Prari yang tersisa. Tapi lawan menjebaknya. Dia mematikan lampu, lalu menyorotkan senter ke mata loner, lalu mengisi daya lagi, lalu mematikan lampu. Saat lampu menyala, loner berada tepat di sampingnya. Mereka berpelukan, penyendiri meraih wajahnya dan tidak mau melepaskannya dan mendorongnya ke kamar mandi. Lalu bunuh lawannya. Musuh kedua adalah kakak laki-laki itu, Tong. Tahun itu karena dia mengirim Prari untuk membunuh Prari. Penyendiri menawarkan untuk bermain catur dengannya, dan membiarkannya maju 2 langkah.
Bagi Tong, ini jelas sebuah penghinaan. Dia sangat marah sehingga dia tersipu dan membawa rumah, mobil, dan wanitanya menjadi taruhannya. Namun tetap saja kalah hingga berakhir kebangkrutan. Dia pergi ke loner malam itu dan bertanya apakah dia berani memainkan pertandingan besar. Oke, mainkan bagaimana? Mereka pergi ke rel kereta api, kali ini mereka bisa berpisah tinggi dan rendah sambil memutuskan hidup dan mati. Penyendiri masih memberi Tong 3 langkah ke depan. Tong berpikir dia pasti menang. 3 buah catur. Bagaimana aku bisa kalah? Saat kereta mendekat, kecepatan mereka juga semakin cepat. Kaki Tong sudah gemetar. Penyendiri mengangkat kepalanya untuk mengatakan bahwa dia menang. Mustahil, aku salah membaca. Tunggu sebentar, tunggu. Penyendiri bertanya apakah dia ingin mati secara bermartabat atau ingin hidup rendahan? Maka hindarilah. Orang itu tidak bisa berbalik lagi. Dia memohon kepada loner untuk menyelamatkannya, tapi dia ragu untuk menyelamatkannya atau melepaskannya. Penyendiri menjambak rambutnya dan menariknya ke atas. Tapi harus ada syaratnya juga. Penyendiri memintanya untuk membantuku. Itulah orang yang membunuh adiknya yang juga merupakan Master Huang Deok. Penyendiri menyuruh Tong untuk menculik putri Huang Deok agar dia bisa memainkan permainan hidup dan mati bersamanya. Dan suruh dia memilih 99 murid yang baik dan menambahkannya menjadi 100. Penyendiri vs 100 orang. Dari semangatnya hingga keterampilan caturnya, dia harus mengalahkan semua pembunuh ini. Keesokan harinya, lapangan dipenuhi orang. Kompetisi dilakukan secara berurutan, 1 permainan untuk setiap 10 gerakan. Penyendiri berjalan di antara para pemain yang bertarung satu persatu, akhirnya ada yang menutup kotak itu. Kemudian orang kedua, orang ketiga, semakin banyak orang yang mematikan lampu dan pergi. Penyendiri berjalan di depan Huang Deok. Dia telah menunggu momen ini selama 10 tahun. Penyendiri lelah sekali, seolah sedang melakukan yang terbaik. Huang Deok menurunkan benderanya. Lalu dia memaksa loner. Ayo cepat, ayo cepat. Penyendiri mengatur pernapasan. Saat ini, bidak catur di atas meja seolah-olah memiliki kehidupan. Satu demi satu terbang kembali ke alam semesta. Mereka terbang ke kuil tempat loner biasa berlatih. Dia membalas. Huang Deok memutar matanya, gerakan ini membuatnya tidak bisa mengaturnya. Kali ini giliran loner yang mendesaknya. Ayo cepat, ayo cepat. Huang Deok panik dan menurunkan gerakannya. Penyendiri mengeluarkan kancing bunga dari sakunya. Ini tombol adikku. Hari ini dia harus menggunakan tombol ini untuk menyelesaikan balas dendamnya. Huang Deok mengangkat kepalanya, penyendiri bahkan tidak melihatnya dan pergi. Ada tali gantung yang tergantung di kepalanya. Jika dia tidak mati, putrinya akan mati. Sebagai seorang ayah dia berdiri. Saat ini, dia melihat di papan catur seperti sebuah kata. Akhirnya Huang Deok berdiri di papan catur, bunuh diri. Penyendiri meninggalkan kota itu untuk memulai hidup baru. Padahal nonton filmnya cuma takut dengar 6 kata saja. Diadaptasi dari kisah nyata, tapi bagian sebelum film ini adalah The Game of Life and Death. Ini adalah bagian selanjutnya. Silakan lihat bagian sebelumnya. Video berakhir di sini, terima kasih semuanya telah menonton. Sampai jumpa lagi.